Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam renungan Kingdom Devotion hari ini. Saya percaya kita yang dikasihi Tuhan dipelihara sempurna oleh Tuhan Allah penyelamat kita. Saudara, saya ingin memulai renungan hari ini dengan cerita. Saudara, ada satu anak ketika dia masih kecil, dia tinggal di panti asuhan, kemudian diadopsi oleh orang tua angkatnya. Mereka berbeda suku bangsa. Ketika dibawa ke kota, orang tua angkatnya dipelihara sebagai anak, disayangi sebagai anak. Pada masa sekolahnya disediakan segala sesuatu. Dan ketika sudah menginjak sedikit usia sekolahnya, SD, teman-temannya mengetahui bahwa jenis warna kulitnya berbeda, suku bangsanya berbeda antara anak ini dengan orang tuanya. Mulailah teman-temannya itu membuli dia, mengejek dia, menghina dia, bahwa dia adalah anak pungut, anak yang tidak diingini oleh orang tuanya, anak yang dibuang sehingga diangkat menjadi anak oleh orang tua angkat sekarang. Dia menjadi sedih. Dia melihat kenyataan memang warna kulit dia berbeda dengan orang tua angkatnya. Dia menjadi sedih. Dan kemudian dia menyatakan penghinaan dari teman-temannya kepada orang tua angkatnya. Orang tua angkatnya mengerti perasaannya. Dia memberikan encouragement, penguatan. Dia mengatakan demikian. Benar, kamu adalah anak yang kami angkat semenjak kecil. Tapi harus kamu ketahui bahwa di seluruh dunia, setiap anak lahir tidak pernah dipilih, diingini, ditentukan oleh orang tua. Mereka lahir secara natural, mereka menjadi anak orang tua mereka. Tetapi kamu anakku, kamu diingini oleh kami, kamu dipilih oleh kami, dan kamu dikasih oleh kami secara spesial. Saudara, demikian dengan kita semua. Kita diingini oleh Allah. Kita diangkat menjadi anak angkat kerajaan Allah. Tuhan memilih kita ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oleh darah Tuhan Yesus, kita diangkat menjadi anak Allah. Dulu kita adalah yatim, tetapi sekarang kita menjadi anak Allah. Firman Tuhan hari ini dari Galatia 4, ayat ke-6 mengatakan demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara sekalian, kedua ayat ini berbicara tentang kita sebagai anak Allah, yaitu tentang identitas kita sebagai anak kerajaan Allah, dan juga kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Haleluya saudara sekalian. Berbicara tentang identitas kita, saudara tahu bahwa dulu kita mati, sekarang kita menjadi hidup. Dulu kita adalah yatim, sekarang kita menjadi anak, diadopsi menjadi bagian keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Dulu kita asing, saudara, sekarang kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita bukan lagi alien, tetapi adalah kerabat di dalam kerajaan Allah. Saudara sekalian, firman Tuhan tadi mengatakan Roh Kudus diberikan kepada kita, masuk ke dalam hati kita. Jadi birth certificate kita, akte kelahiran kita sebagai ciptaan baru dinyatakan oleh pemeteraian Roh Kudus di dalam kita, yaitu Roh Anak itu sendiri, Roh Yesus itu sendiri. Oh, haleluya saudara sekalian. Apa artinya? Roh Kudus dimeteraikan dalam kita sehingga kita memiliki hubungan dengan Allah senantiasa secara konsisten dan kontinu. Kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa, kapanpun dan dalam segala situasi, dalam sukacita, dalam pemujaan kita, dalam masalah kita, kita berseru menyatakan, ya Allah, ya Bapa. Itu karena Tuhan sudah memeteraikan Roh Kudus yang memampukan kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus itu menjadi saksi bagi kita bahwa kita adalah anak Allah, identitas kita di dalam Tuhan. Haleluya saudara sekalian. Dan Roh Kudus itu adalah tanda lahir kita. Bahwa di dalam saudara dan saya sebagai identitas baru anak Allah ada meterai Roh Kudus yang akan ada sampai selama-lamanya, sampai
hari penebusan Tuhan. Saudara dan saya adalah anak kerajaan Allah. Haleluya. Yohanes 1 mengatakan demikian. Ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya. Saudara sekalian, sebagai manusia yang percaya dan menerima Yesus, Tuhan menginginkan kita bukan warga kelas bawah, bukan warga kelas menengah, tetapi warga kerajaan Allah. Tuhan menginginkan kita dan mengadopsi kita. Saudara, tidak hanya sebagai anak kita memiliki identitas baru, tetapi sebagai anak kita memiliki punya hak sebagai ahli waris kerajaan surga. Ketika diadopsi menjadi anak kerajaan Allah, kita memiliki warisan. Apapun yang diberikan kepada Yesus adalah diberikan kepada kita. Sebagai Allah Bapa di surga, Dia memberikan pemberian-pemberian karunia, anugerah roh kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai Bapa di surgawi, Dia menyediakan waktu. Kita memiliki waktu bersama bersekutu dengan Tuhan sebagai ahli waris kerajaan surga. Sebagai Dedi surgawi, saudara sekalian, kasih-Nya tidak terbatas bagi kita. Amin. Sama ketika Tuhan mengatakan Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Demikian saudara dan saya menjadi anak-anak kerajaan Allah. Allah mengasihi kita, Allah Bapa mengasihi kita lebih dari segalanya. Amin. Kasih-Nya membela kita, kasih-Nya memberikan kuasa, kasih-Nya menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saya akan berdoa bagi kita semua. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah menjadi Bapa kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang membela kami. Kami tidak perlu takut dan kami tidak akan menjadi khawatir. Karena Engkaulah Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan kami, yang melindungi, menaungi kami. Karena Engkau Bapa yang lebih baik daripada Bapa di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.